Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ringkasan saya di case kelima, yaitu Value Engineering Report and Recommendation City of Hercules Intermodal Transit Center. Ya, pertama saya akan menjelaskan tentang deskripsi proyek dulu. Jadi di kota Hercules di California mengusulkan untuk membangun pusat transmoda intermodal terkait dengan perbaikan jalan rel dan jalan raya serta fasilitas tambahan di dekat San Pablo Bay di Contra Costa Country. Proyek ini difasilitasi oleh perusahaan HDR Engineering. Tujuan dari proyek sendiri adalah untuk meningkatkan mobilitas dan transportasi lokal dan regional dengan menyediakan layanan transit baru yang akan memperluas koneksi antar moda sehingga akan mendorong penggunaan angkutan umum. Pelaksanaan proyek sendiri, studi ini dilaksanakan mulai 30 Maret sampai 2 April 2010 di mana tahap pengembangan desainnya mencapai 60% yang diharapkan selesai pada musim gugur 2010. Next. Ya, tinjauan dari studi VE itu sendiri yang pertama adalah tim Value Engineering dibentuk untuk meninjau proyek Hercules ITC untuk bekerja secara teliti dalam merekomendasikan penghematan biaya dengan tujuan dan sasaran proyek tersebut. Tim VE mengikuti prosedur terstruktur menggunakan metode diagram fast yang mengevaluasi fungsi komponen dan menentukan peringkat ide-ide penghematan biaya dan akhirnya mengembangkan daftar akhir prioritas. Rekomendasi yang diproyeksikan menguntungkan proyek dan menghasilkan penghematan yang signifikan dengan analisis teknis tambahan. Ya, di sini ada 6 area fokus studi VE. Yang pertama adalah transit loop, kereta api, bangunan 1, 2, 3, Bay Trail, John Muir Parkway, dan restorasi sungai Refugio. Bisa dilihat pada set plan-nya. Next. Di sini tim VE mengidentifikasi kendala-kendala berikut dan mengendalikan keputusan selama tahap investigasi penelitian. Yang pertama, tetap mengikuti jejak draft Hercules ITC Environmental Impact Report. Yang kedua, desain untuk area stasiun platform pesawat kereta atau kapal feri, penyeberangan pejalan kaki, dan koneksi kapal feri dengan desain 60%. Desain baru-baru ini dimodifikasi untuk mencerminkan kriteria Waterfront Warehouse, Waterfront Initiative. Lokal area umum telah berlangsung dan menerima umpan balik tentang desain stasiun dan menara. 60% gambar desain untuk trek, sinyal, dinding menahan, dan platform tengah hampir selesai. Konsultan secara bersamaan mengerjakan hal berikut: rencana pelurusan dan restorasi Sungai Refugio, John Muir Parkway fase 2, dan desain Bayfront Bridge, dan fasilitas dan akses bus melalui Transit Loop Drive atau Bridge. Akses sepeda dan pejalan kaki ke ITC melalui Bay Trail dan koneksi melalui John Muir Parkway, San Pablo Avenue, Skymore ke Ridge Trail akan menjadi komponen utama proyek ini. LED tergabung di seluruh ITC dan pembangunan sekitarnya termasuk kemungkinan turbin angin kecil di platform tengah dan panel surya di tengah struktur atap platform. Konstruksi akan dimulai pada dinding penahan dan relokasi pada kuartal kedua tahun 2010, kecuali adanya penundaan yang tidak terduga. Berikut beberapa kendala pada proyek. Jadi di sini yang pertama adalah rencana untuk plaza atau cafe building di blok lokasi, akses ke stasiun sampai akan dibahas di fase 2. Fasilitas komunitas akan berlokasi di seberang jalan dari blok 1 di blok I di blok C bersebelahan dengan fasilitas ITC. Relokasi jalur gas tampaknya menjadi penghalang jalan besar. Stasiun pengangkut limbah juga harus dipindahkan sejak dini. Banyak lahan yang dipindahkan ya pasti akan membutuhkan banyak biaya. Yang kedua, sinyal kereta api dapat bertentangan dengan supply. Perlunya membangun John Muir Parkway untuk menggunakan rute angkut. Tidak ada masalah drainase yang terlihat karena kelebihan biaya tambahan. Lebih banyak lengkungan trek daripada yang diamati pada peta. Bisa menjadi masalah untuk penandaan rel kereta. Pentingnya menghubungkan Bay Trail untuk semua penghuni yang tinggal di daerah tersebut. Oke, pada rekanalisa nilai ini, analisis proyek yang pertama adalah cost model, yaitu estimasi biaya dasar yang disediakan proyek. Yang kedua adalah asal fungsi, mengubah elemen proyek ke dalam fungsi-fungsi, dan pendekatan diagram fast. Next. Selanjutnya
Untuk pembuatan ini sendiri, lebih dari 75 gagasan rekayasa ini didasarkan oleh tim VE dan dievaluasi dengan cermat berdasarkan atribut spesifik proyek dan fungsi pendukungnya. Evaluasi ide sendiri dikelompokkan berdasarkan fungsi atau elemen proyek utama. Tim membandingkan setiap ide dengan konsep dasar untuk setiap atribut kinerja untuk menentukan apakah itu lebih baik, setara, atau lebih buruk dari konsep asli. Ide-ide tingkat tinggi dikembangkan lebih lanjut dan ide peringkat rendah dijauhkan dari pertimbangan. Dari ide ini, 11 ditemukan paling signifikan baik dalam langkah penghematan biaya maupun dampak operasional. Rekomendasi VE mencakup ide-ide secara rinci. Berikut ringkasannya. Oke, yang pertama terkait dengan desain penyusunan desain rel keretanya ya. Bisa dilihat merekomendasikan adanya jembatan di bawah jalur trek MT3. Dengan seperti itu, maka terjadi penghematan biaya sekitar 0,46 juta US dollar. Yang kedua, tentang desain dinding penahan tanah. Untuk desain asli sendiri menggunakan pilar untuk menopang dinding penahan di sepanjang area proyek Bayfront. Dari rekomendasi desain, mending dilakukan perkiraan tanah dengan mechanical MSE atau dinding blok segmental. Keuntungannya itu menghemat biaya dan kerugiannya sendiri adalah memerlukan relokasi pipa, memerlukan koordinasi yang meningkat dengan utilitas. Dinding lebih pendek di sepanjang trotoar ya, dengan rekomendasi atau mengurangi lebar dengan perubahan tingkat menjadi lereng atau dengan memiliki perbedaan tingkat antara jalur pejalan kaki. Untuk desain pusat struktur sendiri, platform pusat struktur alternatif, untuk rekomendasinya adalah menggunakan beton cor pracetak atau beton pracetak 10 inci pas cetakan dengan topping pada 2 balok kelas untuk mengontrol penyelesaian diferensial dan keretakan. Menggunakan aplikasi ini berarti keuntungannya bisa lebih cepat, terus mengurangi jumlah pekerja, terus fleksibilitas unit pencetakan di lapangan maupun tidak, konsep estetika tidak terbatas, menghilangkan tiang-tiang panjang. Yang kelima adalah revisi pagar pembatas stasiun, yaitu tentang yang pertama, guardrail setinggi 42 inci itu adalah desain aslinya. Desain rekomendasi adalah yang opsi A adalah ganti bakar pembatas kaca dengan pagar pembatas kabel baja. Yang kedua, opsi B adalah pelebaran tanjakan untuk menghilangkan celah antara tanjakan tepi dan struktur. Hilangkan kaca pagar pembatas stainless steel. Berikut pada slide selanjutnya juga akan dijelaskan rekomendasi-rekomendasinya. Mungkin bisa dibaca sendiri dan lebih lengkapnya ada pada paper yang saya kirimkan. Kesimpulannya adalah semua rekomendasi dan saran desain di atas terkandung dalam laporan ini. Singkatnya sekitar 73 ide yang kemudian didiskusikan dan diambil dengan tingkatan prioritas hingga tercapai 11 ide yang diambil. Jika ini diterapkan akan terjadi penghematan sebesar 13,66 juta US dollar. Sekian, terima kasih.